Halo sahabat, salam sehat untuk semuanya. Seperti biasa, saya pun juga nggak sendirian untuk kamu karena sudah ada teman saya, Raisa. Apa kabar, Rais? Baik, apa kabar? Baik juga, harus ya. Sehat pokoknya. Di tengah pandemi itu, ada 3M yang lain. Apa? Kan aku taunya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yes, mendoakan, menguatkan, mengingatkan. Keren. Satu sama lain, iya dong. Iya banget, setuju Apalagi kalau misalkan ada nih 1-2 orang teman kita yang terkadang nih suka abai, suka lalai sama namanya protokol kesehatan. Diingetin, benar. didoain juga dan didukung kalau misalkan mereka pun juga ya sorry to say mungkin lagi dalam keadaan yang tidak sehat. Ya, Oke? Sakit ketularan maksudnya. Sakit ketularan, benar. Pokoknya intinya dari kita sendiri ya, kita harus yang namanya benar-benar menjaga kesehatan tubuh dan harus patuh juga yang namanya protokol kesehatan. Setuju. Setuju ya? Banget. Karena sehat itu penting. Sahabat Raisa, kalau kita bisa sadari selama kurang lebih 10 bulan ini ya, kita ada di tengah pandemi, banyak loh yang bisa kita lakukan. Banyak. Iya kan? Banyak yang kembali ke hobi juga sih. Nah itu bener, kan? sambil work from home, school from home, kayak aku pribadi ini lagi ya agak ketularan sama nyonya di rumah. Kenapa? Merawat tanaman. Serius? Ih, serius. Aku juga suka. Aku juga jadi karena lagi tren tapi bagus kan? Bagus, Positif kan? bener. Nah, ada satu fakta juga nih sahabat, tahu nggak? Saya pernah baca di sebuah artikel ya, yang menyebutkan bahwa di Amerika sendiri di abad 19 itu merawat tanaman bisa menjadi salah satu hal yang baik banget yang untuk bisa menekan kadar stres kita. Tuh. Oh ya? Iya, serius. Hormon kortisolnya bisa turun? Bisa turun. Keren Nah, itu dia. Nah, tapi di luar sana kan banyak juga ya yang kurang beruntung kayak kita gitu. Ada yang mungkin sakit atau positif COVID-19 gitu kan Reza. Nah, terkadang hal tersebut menjadi satu beban juga buat mereka. Menjadi satu hal yang menjadi aib, dicap negatif, stigma negatif, iya nggak sih? Iya kan? Itu kayak kasihan banget sih, karena mereka udah sakit, tapi terus kemudian harus dapat pengaruh-pengaruh yang negatif dari lingkungan sekitar. Benar. Makanya kayaknya kalau stigma dari orang lain tuh, kalau bisa udah harus diubah deh. Iya, jadi yang positif-positif aja, karena kalau lagi tertimpa musibah seperti itu tuh yang dibutuhkan paling penting sebenarnya support. Support, iya kan? Kita benar. harus support, disemangati, didoain biar lebih cepat sembuh gitu. Jangan malah dijauhkan atau dikucilkan. Terus mereka malah jadi gak tambah sehat drop, lagi, tambah drop lagi. Virus COVID-19 adalah nyata dan bisa menyerang siapa saja. Dari orang biasa hingga public figure seperti Presiden Negeri Adidaya Amerika Serikat Donald Trump, Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, hingga para selebritas panggung hiburan seperti Tom Hanks, Dwayne The Rock Johnson, ataupun Robert Pattinson. Hal yang sama kondisinya terjadi juga di dalam negeri. Pasien COVID pun tidak kalah banyak. Dari menteri, artis, dan warga umumnya tidak terhindar dari serangan COVID. Para dokter dan ahli pun memperingatkan bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga bisa mengganggu kesehatan mental pasien. Masih kuatnya stigma yang beredar di masyarakat bahwa penyakit ini sebagai sebuah aib adalah salah satu kondisi yang berpotensi menjatuhkan kondisi mental, membuat beban pikiran pasien menjadi semakin berat. Karena dia tidak hanya harus memikirkan kondisinya sendiri, melainkan juga anggota keluarga, anak-anak, dan masa depan mereka. Dengan begitu beratnya beban fisik dan psikologis ini, maka banyak warga pun mencari cara untuk meringankannya. Salah satunya dengan melakukan hobi baru, misalnya dengan melakukan olahraga dan merawat tanaman. Nah, untuk membicarakan tentang stres, kesehatan jiwa juga, aku mau ngajak kamu untuk ngobrol sama 2 orang temanku. Oh ya? Iya. Kita ngobrol sama siapa? Adalah pokoknya yang satu ini sempat bikin heboh. Kenapa? Nanti pokoknya. Dan satu lagi, dokter yang akan ngomongin tentang kesehatan mental. Oke, aku udah penasaran banget nih. Oke ya, kita ke dalam ya. Oke, sahabat, ikuti kami ya. Harusnya gue mungkin kalau gue kena COVID, gue harus ngomong nih, gitu. Harus ngomong kenapa supaya memberi pembelajaran juga buat orang-orang bahwa COVID fighter mereka bisa dikuatkan, COVID survivor mereka bisa ikut relate sama gue gitu. Saat kita keluarlah dengan tanggung jawab gitu. Paling nggak kita peduli pakai masker, cuci-cuci. Biarin dia orang bilang rempong daripada terlalu cuek. Kalau itu penting.
Sahabat Raisa, ini mereka teman-teman kita sudah hadir. Ada Melanie Ricardo. Halo Cesar. Dan juga Dr. Lahargo Kombarendo. Halo, ya salam sehat. Salam sehat. Sehat, Mel. Sehat selalu. Sehat. Aku seneng banget lihat Mel udah sehat. Iya. Bener loh. Karena dia orang yang gue curhatin pada saat pertama kali mengetahui kenyataan itu. Nah, ini penting juga nih. Mungkin sahabat ya yang di rumah juga sempat ngeh berita tentang seorang Melanie Ricardo yang tiba-tiba hilang dari layar kaca tanah air. Oh, begitu ceritanya. Mel, awal tahu bahwa oke, saya positif. Apa yang dirasain? Panik pasti ya, panik karena saat 5 hari itu aku badannya udah gak enak gitu. Jadi awalnya itu kayak tulang-tulang tuh pada ngilu. Oke. Dan ternyata dari semua teman-teman yang udah pernah COVID, rata-rata kan bisa beda-beda nih gejalanya. Tapi most of them biasanya yang dirasakan adalah ngilu. Di bagian tulang, kayak flu tulang gitu loh. And then nyoba untuk self medicated at home lah. Dicoba dimakan obat, dikerok lah ini ono, menggigil. Hari keempat udah mau pingsan. Jadi lack of energy. Lemes banget badan gitu ya. Terus mual terus. Jadi nggak bisa muntah tapi mual terus. Jadi si virus COVID ini sangat pinter. Dia itu tahu betul attacking tempat di mana kita memang udah komplain mengenai penyakit kita. Jadi kan aku itu selalu bermasalah dengan asam lambung. Jadi I thought it's just another day yang gue sakit asam lambung gitu. Hari kelima, karena besoknya gue harus bekerja, gue PCR swab pagi-pagi hari Sabtu, dan ketentuan dari si stasiun TV harus rapid. Nah, karena harus rapid, ya udahlah gue rapid juga gitu. Gue rapid, adik ipar gue nih yang biasa sering rapid gue, dia bilang, ini nggak bisa nih, it's impossible, you have to push your blood, orang bule soalnya. You have to push your blood more. Ini darah gue tuh nggak keluar sama sekali. So COVID ini dia menyerang bukan cuma paru-paru ternyata, pengentalan darah. Jadi darah lo tuh dibuat kental sama si virus ini gitu. Dari selain lo sakit kepala, banyak banget yang ngerasa sakit kepala luar biasa, like sakit banget kepala lo gitu. Terus pada saat gue push, dapat darahnya sedikit, keluarnya non-reaktif. I was relief dong, wah gue ternyata oke gitu. Nyampe rumah jam 10 malam, dapat email dari tempat swab gue. Itu mungkin I think that was the worst email I've ever had ya. Karena di email itu tertulis, pertama gue ngeliat itu hasilnya negatif dok. Ternyata itu hasil rujukan yang seharusnya. Sebelah kanan tuh Iya, ya. jadi aku udah yes gitu kan, aduh puji Tuhan, alhamdulillah gue negatif. Pas dibuka semuanya. Pas gue karena kan kecil tadi emang, positif di bawah. I was like shock, kaget banget. So udah tuh dapet, aku jam 10 malam aku tahu aku COVID. Aku telepon keluargaku, aku telepon keluargaku semua yang kemarin karena kan nggak tahu COVID. Jadi I still have my kids. Parno banget dong, peluk anak-anak, papa pakai ring 4 di jantung, mama darah tinggi, dan nyokap juga kan masih bareng sama gue, apa namanya nggak pakai masker segala macam karena nggak mikir ini COVID gitu. Panasnya juga cuma sumeng. Minggunya bingung tuh mau kemana, mau isolasi mandiri kan, dan ini FYI ya, makanya gue bilang jangan anggap sepele karena telepon semua rumah sakit semuanya full bu, semua full. Anyway, long story short, gue telepon rumah sakit Jakarta Selatan, mereka bilang nggak ada kamar. Kalau mau CT scan thorax, oke. Jadi gue pikir gue akan telepon dokter ke rumah, dan gue harus cek nih, paling nggak gue tahu nih COVID-nya ngerusak seperti apa sih paru-parunya. Ke rumah sakit udah. Begitu dicek segala macam, jantung segala macam, terus dokter cuma bilang kita hospitalize ya gitu. Berarti kan something serious. Something happened. Terus aku tanya ada rumah sakit nggak? Itu puji Tuhan, it was a miracle. Gue dikasih kamar kecil banget, yang kamar mandinya pun share dok gitu kan. Di awal karena cuma that's the only one that left gitu. Tapi itu menyelamatkan banget, gue bisa masuk rumah sakit dirawat dan melewati tahap-tahap terberat COVID sampai akhirnya kehilangan penciuman, dan itu bener-bener nggak ngerasa dong. Kehilangan semua taste, yang kerasa cuma asin. Jadi kalau today you still can taste anything lo bisa makan, bersyukurlah. Maybe it was your lowest point, maybe. Ya, tapi mungkin bagi sebagian orang, iya semuanya juga pasti merasakan hal seperti ini yang juga pernah dirasakan oleh Melanie. Mel, so mentally, gimana yang kamu rasain? Orang-orang stigma negatif, Melanie kena. Itu gimana? How you face that? Iya, di awal-awal jujur ya Sar gitu, bingung ya, karena antara kita mau ngomong sama orang, karena kan
pertama bilang asam lambung. Asam Cuma lama-lama lambung. kan orang yang nelfon teman-teman gitu ya. Ini sorry teman-teman link terdekat ya. Oke. Teman-teman, netizen, ya kan, gue nggak pernah kelihatan. Wah, asam lambung lama banget. Iya. Orang TV, wartawan itu mulai ngejar. Ini udah mulai, mereka udah mulai curiga nih kayaknya COVID. Dan waktu gue lagi sakit, itu COVID tuh belum kayak sekarang. Kayaknya tuh orang-orang tuh ngeliat, wah kena COVID, pada heboh gitu. Oke. Sampai ada satu momen media tuh ke rumah gue kayak ngejar-ngejar. I felt like, kayak bukan orang sakit gitu. Bener nggak sih kena COVID gitu, ke mbak segala macam gitu. Kayak teror lah gitu ibaratnya. Sampai akhirnya aku berpikir kayaknya harusnya gue mungkin kalau gue kena COVID, gue harus ngomong deh gitu. Harus ngomong kenapa supaya memberi pembelajaran juga buat orang-orang bahwa COVID fighter mereka bisa dikuatkan, COVID survivor mereka bisa ikut relate sama gue gitu. Dan yang mohon maaf nih, yang masih ngeyel, ya kan yang masih ngeyel ngerasa nih virusnya nggak ada segala macam. Lu berantem nih sama gue, kesel gue gitu ya jahatnya. Lu kalau lo pernah seperti gue, mulai lemah di rumah sakit, menghabiskan ratusan juta hanya dalam waktu 2 minggu, ya 2 minggu loh, gua habis 150 juta. Belum itu not included pekerjaan yang nggak bisa diambil dong. 1,5 month gue, gue tuh termasuk yang lama gitu positifnya gitu. I mean like, come on, kalau lo kerja kayak gini kan kita beresiko tinggi. Lo pulang, you have your family, lo ada mama. Masa don't think about ourselves ya, masa pikirin diri kita. Lo ada anak, lo kebayang kan kita aja di PCR swab kadang-kadang mohon maaf sakit ya dong. Imagine kalau anak-anak itu dicolok-colok gitu. Jadi saat kita keluarlah dengan tanggung jawab gitu. Paling nggak kita peduli, pakai masker, cuci-cuci. Biarin deh orang bilang rempong daripada terlalu cuek. Kalau aku Itu gitu. penting. Dok, ini yang terkadang masih banyak orang juga nggak menyadari ya. Orang selalu melulu ya fokusnya sama kesehatan fisik, tapi lupa sama psikologis. Ini gimana dok ngadepinnya atau mungkin ya deal with it? Dr. Argo. Jadi kesehatan fisik di tengah pandemi COVID-19 ini sama pentingnya dengan kesehatan jiwa gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Tadi cerita yang disampaikan Melanie menggambarkan sekali bahwa menghadapi masalah kesehatan fisik dari COVID-19 ini betul-betul berat dengan berbagai gejala yang dialaminya. Nah, untuk kesehatan psikologis dan kejiwaan juga memegang peranan yang sama pentingnya. Tadi Melanie cerita, ada rasa khawatir di situ, ada kecemasan, ada ketakutan terhadap kondisi yang terjadi saat ini, dan juga mungkin kekhawatiran terhadap orang-orang terdekat yang disayangin. Takutnya menularkan, takutnya ini bisa yang berbahaya karena kita tahu orang tua kita punya penyakit-penyakit penyerta misalnya. Nah, rasa khawatir, cemas, dan ketakutan itu bisa berdampak terhadap kondisi psikis secara umum dan juga bisa memperberat kondisi fisiknya. Nah, itulah yang perlu diwaspadai di tengah pandemi ini. Belum lagi adanya stigma dari masyarakat. Bagaimana nih penyintas COVID-19, sorotan-sorotan yang negatif dari masyarakat. Nah, hal-hal yang demikian itu dihadapi oleh mereka yang menderita COVID-19 ini. Jadi kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sahabat, ingat kesehatan jiwa sama pentingnya, sama utamanya dengan kesehatan fisik. Jangan kemana-mana, perbincangan kami masih akan terus berlanjut. Coba untuk mengambil jarak dulu dengan berbagai berita-berita yang kita dengar menakutkan, berbahaya tentang COVID. Karena kalau terus-menerus terpapar dengan berbagai berita-berita yang seperti itu akan melelahkan kondisi mental kita dan kemudian akan mengurangi imunitas kita pada akhirnya. Sahabat, kembali saya akan mengajak berbincang dengan dua orang tamu saya pada hari ini, ke Dr. Argo lagi. Dok, menghindari atau mungkin menghadapi stigma negatif bagi sebagian orang itu nggak mudah, Dok. Wah, kena COVID ya, aduh dijauhin. Pernah kena COVID nih, nggak jadi teman main lagi. Nah, itu gimana juga, Dok, untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu? Kan psikologis juga yang kena, Dr. Argo. Jadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan kendalikan. Apa yang terjadi di luar sana, sikap orang lain terhadap diri kita nggak bisa kita kendalikan. Nah, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Nah, jadi kalau kita misalnya merasakan cemas, khawatir, merasa marah, mungkin merasa sedih, itu hal yang wajar kok. Itu hal yang alamiah ketika kita menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 ini.
Tapi kalau itu terlalu berlebihan dan berkepanjangan dan sampai sudah mengganggu performance kita sehari-hari, relasi dengan orang lain, kerjaan kita, maka di situ kita perlu melakukan sesuatu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita coba bercerita pada orang-orang yang kita percayai tentang apa yang kita rasakan tidak nyaman itu. Sehingga akan memberikan suatu efek ventilasi kepada kita, dan itu akan membuat lebih ringan kondisi psikologis kita tentunya. Kemudian coba untuk mengambil jarak dulu dengan berbagai berita-berita yang kita dengar menakutkan, berbahaya tentang COVID. Karena kalau terus-menerus terpapar dengan berbagai berita-berita yang seperti itu akan melelahkan kondisi mental kita dan kemudian akan mengurangi imunitas kita pada akhirnya. Nah, hal-hal yang demikian bisa kita lakukan, Cesar, untuk mengatasi agar kondisi mental kita tetap terjaga dengan baik di tengah kondisi ini. Wow, benar. Jadi saat kita kena COVID, betul banget dokter bilang, it's not only attacking our physical, but also attacking our mental. Itu benar banget dong. Jadi that is why kenapa banyak orang yang akhirnya, misalnya gini, dari awal tuh dokter COVID udah bilang, Mbak, dia disclaimer, ini bukan sprint ya, it's gonna be marathon. Jadi you know it's gonna be long gitu. Dan kita kan masih berharap ya, Sar, 2 minggu deh dok pulang, 14 hari, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, masih juga positif. Itu kan yang diserang mental kan. Sedangkan there are some of the times badan udah seger. Sebenarnya fluktuatif sih kalau COVID itu. Jadi kadang-kadang pas udah badan udah segar tuh kita ngerasanya gini, wah hari ini gue seger di badan gue, terus tiba-tiba lemes lagi. Jadi dia up and down banget gitu. Dan kita ngerasanya, aduh orang-orang udah pada kerja, kita di kamar sendirian gitu. Itu jadi benar-benar sih mental banget dong. Nah waktu kemarin itu, gue memutuskan untuk tidak nonton TV. Jadi gue matiin. Kenapa? Karena setiap nonton TV itu mau TV sinetron, mau acara komedi, itu selalu ada running text. COVID-19 yang meninggal segini, aduh. Sedangkan kita lagi diinfus kan. Nggak tahu nih keluarnya kapan. So I decided untuk menutup hal-hal yang bisa bikin hati nggak bersuka cita. Karena pada saat kita kena COVID, of course pasti nangis, pasti stres, pasti deh. We need time untuk digest, untuk menerima. Gue positif COVID. Tapi jangan lama-lama. 2 kali 24 jam it's enough. Nah dok, jadi apa nih yang bisa kita lakukan ya untuk terus menjaga kesehatan fisik dan juga mental? Ya, menjaga kesehatan fisik dapat dilakukan dengan berbagai cara gitu ya. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, bernutrisi. Karena apa yang kita makan itu akan menunjang kesehatan kita tentunya. Kemudian juga jangan lupa berolahraga yang teratur. 30 menit berolahraga teratur selain baik untuk kesehatan fisik kita, bagus juga buat kesehatan mental. Karena 30 menit kita berolahraga akan keluar hormon endorfin di otak. Dan itu akan menekan hormon kortisol, hormon stres kita, dan akan membuat kesehatan fisik, mental kita juga akan baik. Jangan lupa juga untuk minum air mineral yang berkualitas, dan itu akan membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar tentunya, kita akan lebih fit dan bugar. Pastikan juga tidur yang cukup, baik itu kuantitas dan kualitasnya. 6-8 jam pada malam hari, matikan lampu, screen time off 1 jam sebelum tidur. Itu akan membuat kualitas tidur kita tentunya akan menjadi lebih nyenyak dan akan membuat kesehatan fisik dan kesehatan mental kita akan terjaga dengan baik. Grace, apa nih yang menjadi asupan penting baik itu makanan maupun minuman biar kita nih tetap bugar, tetap sehat, Grace? Yang pastinya kita harus konsumsinya itu yang pasti gizi seimbang. Terus juga jangan lupa gizi seimbang itu termasuk minumannya kan. Iya. Jadi harus konsumsi air mineral yang berkualitas. Betul. Dan air mineral yang berkualitas itu ada di Le Mineral ini. Le Mineral ini sebenarnya banyak banget sih kandungannya mineral yang bermanfaat buat tubuh kita. Kayak misalnya nih, kita kan bisa lihat nih di kemasannya ada tulisannya macam-macam. Misalnya kandungannya ada mineral-mineral dari mulai potasium, magnesium, kalsium gitu, dan sodium gitu yang semuanya bermanfaat untuk tubuh kita. Dan Le Mineral ini dia tuh bersumber dari sumber mata air pegunungan terpilih yang diambilnya dari kedalaman lebih dari 100 meter di bawah tanah. Dan dia itu dibotolkan langsung dari sumbernya menggunakan mineral protection system. Jadi dia nggak tersentuh tangan manusia.
Nah, makanya mineralnya tuh bisa tetap utuh sampai ke tangan kita gitu. Nah, kandungan mineral alami di dalamnya ini, itu yang tadi udah aku sebutin macam-macamnya, itu bagus buat tubuh kita semua karena semuanya bermanfaat. Oke, nah terus manfaat-manfaat dari zat-zat yang terkandung dalam lem mineral apa aja, Rais? Kayak tadi ada magnesium ya, itu kan manfaat banget untuk membuat si kesehatan jantung kita tetap terjaga. Ya. Kemudian ada juga potasium, nah itu bermanfaat untuk menjaga fungsi otot dan saraf kita. Terus ada lagi nih kalsium, pasti tahu dong ya, untuk kesehatan tulang. Sama sodium, yang ini berfungsi untuk mengatur cairan dalam darah dan cairan tubuh. Makanya semuanya kepenting banget nih, Sar. Berguna semuanya ya? Semuanya berguna. Dan gak hanya itu aja loh, Sar. Jadi sumber yang baik aja tuh nggak cukup sebenarnya. Kemasannya juga harus diperhatikan. Nah, seperti lem mineral ini harus baik kualitasnya. Kemasannya baik yang botol kecil ini atau ada yang galon nih untuk di rumah, iya ya ya? kan? Semua itu memiliki perlindungan yang kualitas kandungan mineral alami di dalamnya tetap terjaga. Karena itu tadi, lem mineral ini menggunakan sistem kemasan yang termodifikasi dengan teknologi mineral protection system. Yang ditandai dengan apa? Nih, botolnya keras sebelum dibuka. Nah, selain itu juga dia ada seal cap-nya di bagian tutupnya. Jadi lebih aman dan nggak terkontaminasi sama udara yang ada di luar. Jadi nih sahabat ya, semuanya benar-benar terlindungi, semuanya benar-benar terproteksi ya, Risa ya. Betul banget. Oke. Baik kita lagi di rumah, ada galon lem mineral, ataupun kalau kita lagi berpergian keluar rumah, jangan lupa bawa botol lem mineralnya. Yang namanya kemasan dari botol maupun galonnya lem mineral itu semuanya BPA free loh. Ya. Karena ada logo segitiga tuh yang ada kodenya nomor 1 ya. Nah itu artinya BPA free, jadi aman deh buat kita konsumsi. Yes, tuh sahabat ya, pilih dong air mineral yang jelas berkualitas. Dan tentu aja mau pilih yang dalam kemasan botol maupun yang galon, tenang aja, semuanya udah bebas dari zat berbahaya BPA free. Silahkan loh. Tapi seneng ya udah ini bisa balik lagi semua. Iya. Yes. Tapi jadi ekstra proteksi.